Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Acep Lutfi Muhammad Arsahudaya dengan NIM 11920200003, Akrama Ideal Putri dengan NIM 11920200020, dan yang ketiga ada Alinda Nurfadilah Zain dengan NIM 11920200023. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi bab haji dan umroh. Haji dan ketentuannya. Pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajja, berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Tidak wajib dan tidak sah bagi orang non-muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, berakal. Tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga, balik. Tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anaknya mengerjakan haji sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya haji kembali jika dia mampu. Lalu merdeka. Tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Lalu kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanannya. Rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa digantikan dengan bayar denda atau dam. Bila meninggalkannya berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh, merupakan pekerjaan pertama sebagai takbiratul ihram dalam sholat juga. Ihram wajib dimulai sesuai mikot, baik dari mikot zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Niat mengerjakan ibadah haji yaitu niatnya nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaikallahumma hajjan. Bersiap-siap sebelum berihram dengan mandi dan mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan, lalu memakai wewangian. Setelah itu memakai pakaian ihram antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, kain penutup atas dan kain penutup bawah, serta kainnya tidak terjahit. Lalu untuk perempuan, pakaian sesuai syariat, tidak menutupi wajah, tidak memakai sarung tangan, dan tidak memakai wewangian menyengat. Berihram dari mikot. Labbaik Allahumma umroh. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umroh. Hal-hal yang dilarang ketika berihram. Mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu badan, berburu binatang darat, menikah,
dan meminang, bercumbu atau berjima, memakai wangian di pakaian atau badan, dan pria memakai baju yang berjahit, pria memakai celana berjahit, pria memakai sarung tangan ataupun kaos kaki, dan pria memakai penutup kepala. Hal-hal yang dibolehkan ketika berihram: mandi, membersihkan kepala dan badan, memotong rambut sesuai kebutuhan, memakai jam tangan, memakai headset, memakai cincin, memakai sandal, memakai kacamata, memakai ikat pinggang, memakai tas pinggang, merubah posisi ihram, memakai payung, dan membunuh hewan yang menyakiti atau serangga. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau ada halangan lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan ini. Allahumma habasani habisun famahili haitsun habasani. Ya Allah, jika ada halangan yang menghalangiku, maka tempat tahlulku adalah di mana Engkau menahanku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika bertepatan dengan waktu sholat, maka wajib sholatlah terlebih dahulu sebelum berihram. Lalu perbanyak membaca talbiyah di atas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Dianjurkan untuk mandi sebelum memasuki kota Mekah. Masuk Masjidil Haram dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah padaku pintu-pintu rahmatmu. Wukuf adalah rukun haji yang harus dilakukan seluruh jemaah haji. Jika tidak mengerjakannya, wukuf di Arafah artinya tidak mengerjakan haji. Pelaksanaan wukuf. Yang pertama, dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Kedua, dilanjutkan dengan sholat jama' takdim atau pengumpulan dua sholat untuk sholat zuhur dan asar. Yang ketiga, wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendirian. Keempat, memperbanyak baca istighfar, zikir, dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, diperbolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Lalu, wanita sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. Tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Menuju ke Hajar Aswad. Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Kemudian mengusapnya dengan tangan kanan, lalu menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap ke Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat, namun tidak mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Memulai tawaf umroh sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Disunahkan berlari-lari kecil pada 3 kali putaran pertama. Berjalan biasa pada 4 kali putaran terakhir. Disunahkan mengusap rukun Yamani di setiap putaran tawaf. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Setelah selesai tawaf, pria menutup kedua pundak lalu menuju makom Ibrahim sambil membaca Watakhidu min maqam Ibrahim mushola, dan jadikanlah sebagian agama Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim.
Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah sholat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Kembali ke Hajar Aswad, lakukan seperti sebelumnya. Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, kemudian mengusapnya dengan tangan lalu menciumnya. Sya'i yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Selesai tawaf menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sya'i. Sembari membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu membaca Nabda'u bima badallahu bih. Menaiki Bukit Sofa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Lalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anzaza wahdahu wa nasara abdahu wa hajamal ahzaba wahdah. Disunahkan berlari dengan cepat di antara tanda lampu hijau bagi laki-laki. Dilakukan juga saat perjalanan dari Marwah ke Safa. Menaiki Bukit Sofa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anzaza wahdahu wa nasara abdahu wa hajamal ahzaba wahdah. Lakukan hal ini sebanyak 7 kali hingga berakhir di Marwah. Ketika sa'i, tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir atau berdoa membaca bacaan yang dikehendaki. Atau dengan mengamalkan doa ini. Allahumma gfir warhama wa antal azul akram. Ya Robku, ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa dan maha pemurah. Tahallul. Setelah sa'i, maka bertahalul dengan mencukur gundul lebih afdol atau memendekkan seluruh rambut di kepala. Adapun bagi wanita, cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari dan tidak dilakukan di hadapan banyak laki-laki. Tanpa cahaya, yang terakhir yaitu tertib, mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun yang di atas. Wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Wajib haji ada 7, yaitu berihram sesuai mikotnya, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah ula, wusta, dan Aqabah, menjauhkan diri dari muharramat ihram, dan yang terakhir tawaf wada. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi, apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam. Di antara muharramat haji, yang pertama, senggama dan pendahuluannya. Lalu yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, menggunakan cadar dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Lalu yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil wali. Dan yang ketujuh,
memotong rambut atau kuku dalam keadaan ihram, lalu sengaja berburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Dam atau denda. Dam adalah denda yang harus dibayar oleh jemaah haji atau umrah karena meninggalkan salah satu atau sebagian dari wajib haji atau umrah atau melakukan larangan haji umrah. Adapun besar dan macam dam tergantung pelanggaran apa yang dilakukan. Sebab-sebab dam. Melakukan pelanggaran yang pertama meninggalkan wajib haji, yang kedua melaksanakan haji tamattu' dan melaksanakan haji qiran. Adapun damnya menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Dan jika tidak mampu, maka membayar fidyah untuk 10 hari puasa. Adapun pelanggaran seperti memotong kuku, memotong rambut, memakai pakaian yang dilarang, memakai wewangian, dan bercumbu rayu, serta bersetubuh setelah tahallul awal, maka damnya adalah menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Jika pelanggaran itu berupa bersetubuh sebelum tahallul awal, maka damnya yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, maka menyembelih seekor lembu. Dan jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing. Dan jika tidak mampu, memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Setiap 1 mud 0,8 kg sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang segama di siang hari bulan Ramadan. Dan jika pelanggaran itu seperti membunuh binatang, merusak atau menebang pohon, maka damnya adalah menyembelih hewan yang seharga hewan yang dibunuh atau pohon yang dirusak. Pelanggaran selanjutnya yaitu melakukan akad nikah. Maka damnya adalah akadnya tidak sah dan dia tidak membayar dam. Macam-macam manasik haji. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umroh dan dilaksanakan secara terpisah. Yang kedua, haji tamattu', yaitu mendahulukan umroh daripada haji dan dilakukan saat musim haji. Dan yang ketiga, haji qiran, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Umroh. Menurut bahasa, umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh hukumnya wajib dan dilakukan sekali seumur hidup. Umroh boleh dikerjakan kapan saja dan tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, tetapi yang paling utama adalah dikerjakan pada bulan Ramadan. Syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi ihram atau niat, tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan tertib. Wajib umroh hanya ada 2, yaitu berihram dari miqat dan menjauhkan diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Hikmah dari ibadah haji dan umroh. Pertama, haji mabrur dibalas surga. Yang kedua, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, salah satu amalan yang paling baik. Keempat, menghapus dosa.
Kelima, dapat menghilangkan kefakiran. Keenam, diberi pahala yang besar. Ketujuh, mendapat tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, menguatkan iman. 9. Perjalanan dari peristiwa orang-orang yang soleh. Dan yang ke-10 sebagai syiar perpaduan umat Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan mengenai haji dan umrah telah dipaparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kami sebagai manusia banyak kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد